Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan jamil mufassirin wal muhaddisin wa ulama'il amilin, anallahu yataghassahum birahmatihi wa yaskunumul jannah wa yuridu ilaina min barakatihim wa asrarihim wa karamatihim bi barakatil Fatihah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kisah-kisah Al-Qur'an dalam bingkai tasawuf. Ini merupakan kisah terakhir dari Nabi Sulaiman alaihissalam dan Ratu Bilqis. Pertemuan terakhir ketika Nabi Sulaiman meminta kepada pasukannya untuk memindahkan istananya atau singgasananya Ratu Bilqis. Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arsiha qabla ayatuni muslimin. Siapa di antara kalian yang bisa memindahkan istananya Ratu Bilqis sebelum mereka, Ratu Bilqis dan pasukannya, datang ke tempat ini? Pertama yang mengajukan dirinya adalah Ifrit. Wa qala ifritu minal jinni. Ifrit dari bangsa jin mengatakan, ana atika bihi qabla an taqumma min maqamik. Aku akan mendatangkan, memindahkan singgasananya Ratu Bilqis yang ada di Yaman ke Palestina sebelum kamu berdiri di tempat dudukmu. Ada beberapa penafsiran. Pendapat yang paling masyhur, jadi Nabi Sulaiman duduk berdiri sampai tegak, itu istananya atau singgasananya sudah berpindah. Wa qala allazi indahu ilmun minal kitab. Berkata orang yang menguasai kitab, ini yang bernama Asib ibni Barkhiyah, manusia dia. Wa qala allazi indahu ilmun minal kitab, seorang laki-laki yang memiliki Ismul Azam. Ismul Azam iza du'iya bihi istajaba. Ismul Azam kalau berdoa dengan itu maka diijabah doanya. Asib ibni Barkhiyah mengatakan, ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Aku akan memindahkan istana singgasananya Ratu Bilqis sekejap mata. Kamu tutup matamu, buka, itu sudah ada. Maka dipilihlah yang ditawarkan oleh Asib ibni Barkhiyah, bangsa manusia. Ini menunjukkan bahwa manusia kemuliaannya di atas jin. Meskipun jin juga ada jin yang muslim. Kunna tara'iqan qidada. Kami ini berkelompok-kelompok. Minna salihuna wa minna duna zalik. Kami ada yang baik, kami ada yang jahat. Bahkan banyak jin itu yang menjadi sahabat Rasulullah. Jin menjadi sahabat Rasulullah dan meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Di antaranya Samhuris, itu sahabat Rasulullah dari bangsa jin.
Asib ibni Barkhia ini manusia biasa. Ini menunjukkan kemuliaan daripada Asib, kemuliaan daripada manusia. Falamma ra'ahu mustaqiran indahu, ketika dibuktikan oleh Nabi Sulaiman istananya Ratu Bilqis bisa berpindah dengan cepatnya, falamma ra'ahu mustaqiran indahu, ketika dia melihat istananya sudah berpindah, sudah ada di istananya Nabi Sulaiman, qala haza min fadli rabbi, maka Nabi Sulaiman langsung, ini pelajaran bagi kita, langsung membentengi kenikmatan itu dengan ucapan haza min fadli rabbi, ini merupakan karunia dari Allah. Ucapan yang lain alhamdulillah. Ini ucapan untuk membentengi kenikmatan. Kalau dikatakan man syakara qarra wa man kafara farra, orang yang syukur kepada nikmat, maka nikmat itu akan langgeng. Tapi orang yang kufur atas nikmat, maka nikmat itu akan pergi. Haza min fadli rabbi liyabluwani aaskur am akfur. Yang kedua, dibukalah kesadaran Nabi Sulaiman, kenikmatan ini merupakan ujian bagiku. Apakah aku bersyukur atau aku kufur? Wa man syakara fa innama yaskuru li nafsihi. Siapa yang bersyukur kepada Allah, maka dia telah bersyukur atas dirinya sendiri. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Siapa yang kufur, maka Allah maha kaya, tidak membutuhkan terima kasih, rasa syukur kepada makhluknya. Ini yang kemarin sudah kita bahas. Kemudian Nabi Sulaiman ingin membuat sesuatu yang luar biasa. Qala nakiru laha arsaha, wahai pasukanku, rubahlah singgasananya Ratu Bilqis. Rubahlah singgasananya Ratu Bilqis. Misalnya ini singgasananya Ratu Bilqis, bentuknya nggak dirubah, cuman ornamen-ornamennya dirubah. Emas yang ada di sini diganti dengan perak, bentuknya sama, tapi dirubah sedikit-sedikit. Nakiru laha arsaha, rubahlah singgasananya Ratu Bilqis. Tujuannya apa? Nanzur atah tadi, kita lihat nih, kata Nabi Sulaiman, kita lihat kira-kira kalau kita rubah singgasananya Ratu Bilqis, dia tahu nggak kalau itu singgasana dia? Am takunu minal lazina la yahtadun, atau dia termasuk orang yang tidak mengenali singgasananya. Bentuknya nggak dirubah, cuman ornamen-ornamennya aja yang dirubah. Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Ahkam mengatakan
Nabi Sulaiman melakukan seperti itu. Kenapa Nabi Sulaiman kok iseng banget gitu? Iseng banget sih Nabi Sulaiman. Ternyata ada tujuan. Ingin mengetahui siapa itu Ratu Bilqis. Karena nanti akan terjadi apakah dia dinikahkan oleh Nabi Sulaiman atau tidak. Yang namanya pengen jadi istrinya Nabi Sulaiman harus diuji dulu, pinter atau enggak nih orang. Bangsa jin, yang saya katakan jin itu kan kelompok-kelompok. Ada jin kafir, itu seperti iblis. Wa kana minal kafirin. Ada jin muslim, diantaranya Samhuris. Ada jin muslim tapi nakal, itu ifrit. Ini jinnya Nabi Sulaiman muslim dia, tapi nakal dia. Nakal. Termasuk yang memberikan isu bahwa Ratu Bilqis itu memang bapaknya kan bapaknya manusia biasa, ibunya itu bangsa jin. Itu hampir di kitab-kitab tafsir mengatakan itu. Ibunya Ratu Bilqis adalah bangsa jin. Jin tidak mau terjadi pernikahan antara Nabi Sulaiman dengan Ratu Bilqis. Maka diberikan viral di hoak gitu, bahwa Ratu Bilqis itu orangnya bodoh. Kemudian kakinya itu berbulu seperti kaki keledai. Ini disebarkan oleh bangsa jin. Maka Nabi Sulaiman ingin membuktikan apakah dia itu benar bodoh atau tidak, dengan merubah merubah singgasananya. Mutawalli As-Sa'rawi dalam tafsir As-Sa'rawinya mengatakan, jika kondisi singgasana Bilqis tidak dirubah, maka saat ditanya apakah ini singgasanamu, ia langsung berkata iya. Maka perlu dirubah untuk menguji kecerdasannya. Apa yang dirubah? Ini diantaranya merubah ornamen yang ada di tempat duduk, mengganti mutiara hijau dengan mutiara merah. Begitu pula sebaliknya, benda-benda yang dilapisi emas dirubah dengan perak, atau sebaliknya, yang perak dijadikan emas. Hiasan yang ada di atas dipindah di bawah, di depan dipindah ke belakang. Jadi cuma ornamen-ornamennya aja, tapi singgasananya bentuknya tidak berubah. Apa yang dilakukan oleh Ratu Bilqis? Inilah kecerdasan daripada Ratu Bilqis. Falamma ja'at, ketika ja'at, Ratu Bilqis itu datang masuk ke kerajaannya Nabi Sulaiman. Kila, berkata Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis, ahakaza arsuki, apakah ini singgasanamu? Ratu Bilqis ngelihat, iya ini singgasana saya, tapi kok ornamennya kok beda gitu. Ornamennya beda, tapi bentuknya sama gitu. Inilah kecerdasan Ratu Bilqis. Apa jawabannya? Ini ka'annahu huwa. Itu jawabannya. Ka'annahu huwa. Sepertinya sih iya. Sepertinya itu singgasana saya. Bukan iya, bukan tidak, tapi ka'annahu huwa. Sepertinya sih iya, itu singgasana saya. Ditafsirkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dari perkataan ka'annahu huwa, Ratu Bilqis tidak berkata iya karena tidak mau berbohong. Tidak mau berbohong.
Kenapa? Karena ornamennya berubah semua itu. Yang emas jadi perak, yang perak jadi emas dan sebagainya. Begitu pula Ratu Bilqis tidak mengatakan tidak, karena tidak mau dibohongin. Maka bahasanya ka'annahu huwa. Ini kecerdasan daripada Ratu Bilqis. Wa utinal ilma min qabli wa utinal ilma min qabliha wa kunna muslimin. Ini terjadi perbedaan pendapat dalam penafsiran. Apakah ini perkataannya Ratu Bilqis atau perkataannya Nabi Sulaiman alaihi salam? Wa utinal ilma, dan kami telah mendapatkan ilmu tentang ketuhanan, ilmu tentang Allah. Min qabliha, sebelum ini, sebelum saat ini. Wa kunna muslimin, dan kami adalah orang-orang muslim. Bagi sebagian penafsir yang mengatakan ini perkataannya Ratu Bilqis, maka Ratu Bilqis seakan-akan mengatakan, sebelum kami datang ke sini, kami sudah dapat hidayah atas kebenaran agama yang engkau bawa, agama Islam yang dibawa oleh Nabi Sulaiman. Wa kunna muslimin, dan kami berserah diri kepadamu. Pendapat yang kedua yang mengatakan ini perkataannya Nabi Sulaiman, ini bukan perkataannya Ratu Bilqis. Ini menunjukkan bahwasannya apa yang terjadi, pindahnya istananya Ratu Bilqis, kemegahan istananya Nabi Sulaiman, itu merupakan karunia dari Allah. Dan bukan saat ini aja, tapi sudah lama Allah berikan karunia kepadanya. Pendapat yang kedua, ini pendapat yang lebih kuat. Ini perkataan Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman menekankan, inilah semua yang aku terima merupakan hasil daripada ketaatanku kepada Allah, kepasrahanku kepada Allah. Wasaddaha makanat ta'budu min dunillah, innaha kanat min qaumin kafirin. Ini pelajaran yang paling berharga dalam tafsir sufi ini yang menjadi pembahasan yang paling panjang. Wasaddaha, kebiasaan Ratu Bilqis menyembah matahari menyebabkan ia terhalang dari menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Innaha kanat min qaumin kafirin. Sesungguhnya Ratu Bilqis itu adalah kaum dari orang-orang yang kafir. Apa yang ingin Allah sampaikan? Hidayah Allah bisa saja diterima oleh siapapun. Boleh kita mengatakan orang ini tidak baik, orang ini penipu, orang ini pemabok, bahkan orang ini kafir. Tapi jangan sekali-kali mengatakan orang ini adalah penghuni neraka, ahli nar. Kenapa? Karena bisa jadi hidayah Allah turun kepada mereka sebelum mereka wafat. Atau hidayah mereka, Allah berikan hidayah kepada mereka sampai merubah kehidupan mereka. Nasr Al-Hafi itu dia tuh pemabuk, Pak. Al-Hafi, terkenal Al-Hafi.
Itu sejamannya dengan Al-Imam Ahmad bin Hambal. Dia pemabuk, penjudi dan segala-galanya. Dia dapat hidayah dari Allah. Di antaranya ketika dia sedang berjalan, terlihat tulisan di bawah tadi di tanah, di atas tanah, tulisan Allah. Tulisan Allah. Diambil itu, tulisan itu dibersihkan sama dia. Bahkan dikasih minyak wangi. Apa yang terjadi? Karena dia memuliakan nama Allah, maka Allah memberikan hidayah kepadanya. Keesokan harinya dia sudah tidak ingin lagi mabok-mabokan, bermain judi, bermain perempuan. Kecenderungannya malah berkumpul dengan ulama-ulama sampai akhirnya menjadi sufi. Sahabat daripada Imam Ahmad bin Hambal. Jadi kalau Imam Ahmad bin Hambal ketemu dengan beliau seperti murid mendengarkan ceramahnya Al-Khafi. Ketika muridnya bertanya, kenapa engkau kan alim, ahli fikih, ahli hadis, sedangkan Al-Khafi itu enggak berpendidikan. Dia bilang, iya, kalau secara ilmu fikih, ilmu hadis aku yang lebih tinggi. Tapi kalau secara ma'rifah kepada Allah, dialah yang lebih tinggi. Itu ulama seperti itu. Mengakui kekurangannya dan tidak malu untuk menyempurnakan kekurangannya dengan siapapun. Imam Ahmad sudah dikenal dengan ahli hadis, nasirul hadis, karena mengumpulkan hadis dalam Musnad Ahmad. Tapi ketika dia merasa ma'rifatnya tidak setinggi daripada Al-Khafi, dia tidak malu untuk belajar tentang ilmu ma'rifah kepadanya. Seperti Nabi Musa yang kedudukannya sudah tinggi di hadapan Allah. Tapi karena ada ilmu Allah yang belum dia dapatkan, tapi dimiliki oleh Nabi Khidir alaihi salam, maka dia berkata, la abrahu hatta ablugol majma'al bakhraini au amdiya hukuba. Aku tidak akan berhenti mencari Khidir meskipun bertahun-tahun atau bermil-mil kilometer, bermil-mil perjalananku. Inilah hakikat daripada ilmu. Tidak saling menjatuhkan, bahkan saling mengisi. Inilah akhlak ini yang dimiliki oleh Profesor Dr. Quraisy Shihab. Misalnya ketika dalam pertanyaan tentang hadis, beliau menguasai ilmu hadis. Tapi di situ ada Profesor Dr. Ali Mustafa Yakub, Allah yarham. Maka beliau tidak mau menjawab. Beliau serahkan kepada Kiai Haji Ali Mustafa Yakub. Saling mengakui kelebihan dan mengakui kekurangan dirinya. Wasaddaha makana ta'budu min dunillah. Meskipun bertahun-tahun Ratu Bilqis beserta kaumnya yasjuduna lisams, menyembah berhala, menyembah matahari, tapi Allah berikan hidayah kepadanya. Allah berikan hidayah kepadanya. Dan ini banyak sekali dalam kitab-kitab ya. Bahkan dalam Sahih Bukhari ada seorang perempuan tunasusila ya, perempuan PSK, kemudian karena memberikan minum kepada seekor anjing, akhirnya mendapat hidayah dari Allah dan bertobat. Jadi yang harus diluruskan, bukan karena ngasih minum ke anjing, bukan. Karena dia kasihan kepada anjing, kemudian diberikan minum itu yang diambil dari bawah sumur. Karena sayangnya dia, maka Allah turunkan hidayah kepadanya. Dan dia berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Setelah dia bertobat dan berjanji, Allah cabut nyawanya.
Qilalaha, ketika sudah masuk ke dalam singgasananya Nabi Sulaiman, qilalaha udkhuli sarha, masuklah ke istanaku. Falamma ra'athu hasibathu lujjatan, ketika dia masuk, dia melihat ada kolam air. Falamma ra'athu, ketika dia ngelihat kolam nih gitu. Hasibathu lujjatan, dia mengira itu air gitu. Wa kasafat an saqaiha, maka diangkatlah bajunya sampai terlihat betisnya. Dalam riwayat yang lain ini sebagai jawaban dari hoak yang disebarkan oleh bangsa jin, bahwa bulunya seperti keledai. Ketika diangkat, Nabi Sulaiman tertawa. Innahu sarhun mumarradun min qawarir, itu bukan air, bukan kolam, itu kaca yang di bawahnya ada air. Jadi kebesaran Nabi Sulaiman diperlihatkan oleh Ratu Bilqis. Inilah yang yang dapat kita ambil pelajaran dari Nabi Musa alaihi salam. Ketika Nabi Musa dengan putrinya Nabi Syuaib, ada yang mengatakan bukan putrinya Nabi Syuaib yang menimba sumurnya. Itu Nabi Musa tidak pernah meminta. Nggak pernah minta upah, nggak pernah minta upah. Tapi ketika hatta ataya qaryat stat amma ahlaha fa abau ayyudayifuhuma, tapi ketika Nabi Musa pergi ke sebuah daerah bersama dengan Nabi Khidir, istat amma ahlaha, dia mengetuk-ngetuk pintu untuk meminta makanan. Fa'abau ayyudayifuhuma, tapi penduduknya menolak, penduduk Antakya menolak menerima Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Ada perbedaan yang sangat luar biasa. Ketika bekerja dengan putrinya Nabi Syuaib, sedikit pun Nabi Musa tidak pernah meminta bayaran. Tapi ketika masuk ke sebuah wilayah, Nabi Musa malah mengetuk pintu untuk meminta makanan. Apa yang membedakan keadaannya? Dikatakan ketika Nabi Musa bersama dengan putrinya Nabi Syuaib, Nabi Musa membawa dakwah, ingin menyebarkan dakwah. Maka seorang pendakwah harus mempunyai kemuliaan. Di antara menjaga kemuliaan adalah pantang untuk meminta. Itu dijelaskan dalam kitab Nasaihud Diniyah. Pantang meminta, kecuali memang darurat. Darurat dia boleh meminta. Kenapa? Karena menjaga muru'ah, menjaga marwah daripada dakwah yang akan disampaikan oleh Nabi Musa. Tapi ketika Nabi Musa di Antakya, Nabi Musa sedang belajar bersama dengan Nabi Khidir alaihi salam. Bukan menyebarkan dakwah agama Islam di sana. Dia sedang mendapatkan pendidikan dengan Nabi Khidir alaihi salam. Jadi ada perbedaan yang luar biasa. Jadi kata balik lagi, ketika diangkat tentunya qala innahu sarhun. Jadi Nabi Sulaiman ingin memperlihatkan, aku itu enggak butuh hartamu gitu.
Sebagaimana yang sebelumnya kan Ratu Bilqis itu mengirimkan harta. Aku nggak butuh itu. Apa yang Allah berikan kepadaku jauh lebih besar daripada apa yang engkau berikan. Maka diperlihatkan oleh Nabi Sulaiman tentang kebesaran daripada kerajaan itu. Inilah terakhir ucapannya. Qalat Rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Ini ucapan Ratu Bilqis tetap menjaga kemuliaan perempuan. Inni Rabbi inni zalamtu nafsi. Ketika dia melihat kebesaran Nabi Sulaiman, yang itu merupakan karunia dari Allah, cermin dari Allah, cerminnya Rabbi inni zalamtu nafsi, ya Allah, aku telah menzolimi diriku dengan menyembah matahari. Wa aslamtu ma'a Sulaiman, dan saat ini aku berserah diri. Tapi nggak mau dibawanya Sulaiman, nggak mau dibawa Sulaiman, tapi ma'a Sulaiman, bersama dengan Nabi Sulaiman. Jadi pengen disejajarkan derajatnya dengan Nabi Sulaiman. Wa aslamtu ma'a Sulaiman. Bukan wa aslamtu tahta yadi Sulaiman. Aku berserah diri di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman, enggak. Dan ini dibenarkan dalam Islam. Wa aslamtu ma'a Sulaiman. Aku menyerahkan diriku bersama dengan Sulaiman lillahi rabbil alamin, kepada Allah sang pencipta alam semesta. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Masih lama, agak lama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kisah Ratu Bilqis. Jadi kisah cerita banyak tadi bahwa untuk terima kasihnya cerita tentang jin, ada jin muslim, ada jin kafir, ada jin muslim tapi nakal. Untuk melihat kondisi sekarang saat ini di zaman ini, apakah ada untuk kita mengetahui bahwa jin itu seperti yang kisah tadi, saat ini cuma bentuk sifatnya aja. Untuk melihat kondisi saat ini, sekarang banyak cerita jin, bahkan cerita sumbangan jin. Untuk kondisi saat ini, untuk kita mengetahui bagaimana kejadian tadi zaman saat ini. Oke. Baik, berkenaan dengan jin. Jadi gini, jin itu tidak punah. Bahkan kelebihan jin memiliki umur yang panjang. Memiliki umur yang panjang. Jin yang termasuk ya, itu Samhuris. Itu saya punya kitab namanya Musnadul Jin. Musnadul Jin itu yang nulis orang Mesir, dan dia ahli hadis. Al-Gharawi gitu, Dia dalam kitab itu menyebutkan beberapa hadis yang diriwayatkan oleh bangsa jin. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh bangsa jin. Jadi jin itu langsung dengar dari Rasulullah. Dan mereka itu sampai saat ini umurnya masih ada. Umurnya panjang mereka itu. Masih ada lah. Kemudian dalam manqobahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani,
Tapi saya ambil dari riwayatnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar itu terkenal kealimannya, bahkan beliau mempunyai kitab Syarah Sahih Bukhari, namanya Fathul Bari. Jadi nggak sembarangan beliau itu menulis sebuah riwayat. Jadi mankobahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang diriwayatkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Apa riwayatnya? Ketika masa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau wafat 561 Hijriah. Itu yang hadir di majelisnya bukan hanya bangsa manusia saja. Bukan hanya manusia saja, tapi dari bangsa jin yang ikut hadir di sana. Ketika ditanya pertemuan antara jin dengan manusia, seorang ulama, apakah kalian sering hadir di majelisnya Al-Jailani? Dikatakan iya, kami sering hadir. Bahkan dari kami banyak yang masuk Islam setelah mendengarkan pengajian yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini untuk saat ini pun banyak kiai-kiai, ulama-ulama yang kalau ngajar, saya itu dulu dibimbing kiai, dia kalau bapaknya itu dibilang bapak saya katanya. Dulu saya dibimbing sama Profesor Dr. Makfur Usman. Beliau sudah meninggal, yarham. Profesor Dr. Makfur Usman. Beliau lama ngajar di Brunei. Lalu zaman Gus Dur suruh pulang. Ngapain orang ini sini? Pulang ke Indonesia. Akhirnya saya khidmah dengan beliau. Saya sering ke rumahnya, saya ngaji sama beliau. Profesor Dr. Makfur Usman. Dia cerita, bapaknya dia itu kalau malam ngajar. Pak. Tapi pas dilihat nggak ada yang hadir gitu. Dia baca kitab, ngomong, tapi pas diintip nggak ada yang hadir gitu. Nggak ada yang hadir. Oh ya udah, yang hadir bukan dari golongan manusia gitu. Jadi jin yang digambarkan tadi ya sampai saat ini pun masih ada gitu. Jin kafir yang pora-pora muslim ada. Maka gini, kalau ada orang kesurupankah atau kehadiran, misalnya tiba-tiba hadir jin apa gitu yang ngaku muslim, itu nggak benar. Apalagi kalau kemasukan misalnya Sunan Gunung Jati, itu nggak benar udah. Nggak mungkin ruh beliau yang suci masuk ke dalam ruh manusia, gitu ya. Jadi gitu. Jadi jin sampai saat ini ya masih ada. Gitu. Bahkan kalau mungkin bapak-bapak yang ibu-ibu yang pandangannya kuat bisa tahu yang hadir di sini itu bukan manusia aja kan begitu. Dan itu dikatakan oleh Rasulullah. Innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna. Malaikat atau yang sejenis malaikat apa yang sama-sama gaib. Innal malaikata, sesungguhnya malaikat dan yang sejenis dengan malaikat akan membuka sayapnya kepada orang yang menuntut ilmu dan mendoakan apa yang dia inginkan. Tapi untuk kita, kalau kemudian pertanyaannya misalnya, lalu bagaimana kalau kita bermuamalat dengan jin? Ya boleh-boleh aja gitu. Kalau secara hukum awal, hukum dasar boleh gitu. Kenapa? Jin juga makhluk juga, Pak. Jin itu juga makhluk Allah gitu.
Baitul Maqdis itu dibangun sama manusia dan jin zamannya Nabi Sulaiman. Zamannya Nabi Sulaiman. Yang kayak tadi lah, Al-Quran yang ngomong sendiri, Ifrit nawarin jasa untuk memindahkan singgasananya Ratu Bilqis. Jadi sebenarnya boleh saja, tapi memang bahaya. Kenapa? Mereka makhluk yang tidak terlihat dan muncul kapan saja, muncul ya semaunya dia. Artinya kita tidak tahu karakter dia. Bisa jadi dia jahat, tapi di depan kita dia menyerupakan manusia yang jin yang muslim, itu bahaya. Maka kalau lebih aman jangan. Kecuali kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, gitu ya. Baik. Ada lagi? Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang cukup ramai juga itu. Maka ada jalan Sleman, Jalan Sulaiman gitu. Saya pernah, dia termasuk wakil talqin Abaos juga, Profesor Dr. Subandi. Saya pakai pendapat beliau aja lah. Profesor Dr. Subandi, guru besar di UGM. Beliau pernah memberikan seminar tentang Sundalen. Ini lebih dahsyat lagi nih, Sundalen ini. Tapi secara ilmiah beliau mengatakan gini, dulu dunia yang bisa ditempatin adalah hanya Katulistiwa saja, yang dilalui oleh Katulistiwa. Yang lainnya masih es. Ya. Di antara wilayah yang dilalui oleh Katulistiwa adalah Nusantara. Maka beliau tidak menafikan keyakinan orang-orang Badui dalam yang meyakini bahwa agama mereka adalah agama nenek moyangnya, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Dan dalam dunia Badui itu, dalam kampung Badui itu ada hutan yang nggak boleh dimasukin dan terjaga, karena disitulah turunnya nenek moyang mereka, Nabi Adam. Secara ini bisa masuk akal, karena sebelum Big Bang itu memang semuanya es semua gitu. Bisa jadi memang Nabi Adam diturunkan di Nusantara. Kan itu menarik. Akhirnya ketika saya sedang santai-santai, saya nanya, Prof, itu bagaimana yang mengatakan Borobudur itu Nabi Sulaiman? Oh, itu sih ngaco, itu nggak bener itu. Nggak bener itu. Itu nggak ada teorinya, Nggak ada teorinya. Kenapa? Karena memang
Borobudur itu ya yang ngebangun ya manusia gitu. Kadang Profesor Subandi kan orang Jogja lah, nggak ada tuh dibangun bangsa jin kata gitu. Jadi saya nggak mengutip pendapat beliau lah. Jadi yang mengatakan Borobudur itu bangunan Nabi Sulaiman itu sangat lemah sekali, karena Nabi Sulaiman tinggalnya di Palestina gitu. Tinggal di Palestina. Kalau punya hubungan dengan Nusantara bisa Pak, bisa jadi. Kenapa? Itu saya ngikut kuliahnya Profesor Dr. Amani Lubis. Dia membuat teori bahwa Nusantara itu memang sudah ada kerjasama dengan negara-negara Arab, Afrika juga gitu, termasuk Mesir. Pada zaman Ramses kedua, Fir'aun. Kenapa? Karena mumi itu memerlukan kapur barus. Kapur barus penghasil yang paling banyak adalah di daerah Sumatera. Di antaranya begitu. Atau perahunya Nabi Nuh itu ternyata dari kayu jati. Kayu jati hanya bisa tumbuh di daerah tropis di Nusantara. Sudah ada kerjasama. Maka ketika membahas tentang Sunan Gunung Jati ya bisa saja Syekh Syarif menikah dengan ibunya Sunan Gunung Jati yang merupakan anaknya Prabu Siliwangi. Kan sudah ada kerjasama antara Mesir kuno dengan Nusantara. Dengan Nusantara. Begitu pula kalau kata Prof. Amani, ketika Rasulullah mengutus Sa'ad bin Abi Waqqas ke Cina, kan Sa'ad bin Abi Waqqas makamnya di Cina. Itu kalau kita lihat peta, kata beliau, kalau kita lihat peta, itu pasti melalui dari Mekah, dari Madinah, kalau mau ke Cina itu pasti melalui Nusantara. Pasti melalui Nusantara. Artinya bisa saja sahabat Rasulullah ada yang pernah singgah di Nusantara, menyebarkan Islam di Nusantara. Itu teori seperti itu bisa dipertanggungjawabkan lah. Tapi kalau teori yang Borobudur dibangun oleh Nabi Sulaiman itu masih belum. Tapi wallahu alam lah ya. Oke, ada lagi? Udah cukup. Baik, mudah-mudahan diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon doa juga, nanti sore saya mau umroh, insya Allah umroh. Bawa jamaah sekitar 45 orang. Mudah-mudahan Allah sehatkan, Allah kuatkan, Allah lancarkan segala urusan. Mudah-mudahan semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Allahumma bi'akil Fatihah bi'sil Fatihah ya farijal ham ya kasifal gham ya man yabdiya fi rahim Allahumma jal jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan masuma wala manasaqya wala mahruma dawahum fiha wa tahiyatum fiha salam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.